إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أمة الإسلام أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا عباد الله يا أمة الإسلام عزكم الله. Pada hari ini kita berada di hari raya Idul Adha yang mana merupakan hari terbaik di dunia, hari paling agung di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana hal itu dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qarn." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari menyembelih, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Qarn, yakni hari yang setelahnya, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya tanggal 10 Zulhijjah adalah hari yang paling utama dari 10 keutamaan atau 10 hari yang utama di bulan Zulhijjah, di awal-awal bulan Zulhijjah. Dan kita disyariatkan pada hari-hari ini untuk memperbanyak takbir, yaitu dengan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan takbir sebagaimana dikatakan oleh para ulama terbagi menjadi dua. Takbir mutlak, yakni takbir yang diucapkan kapan saja dan di mana saja, sejak kita masuk tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan yang kedua, takbir muqayyad, takbir yang terikat, yakni diucapkan setelah salat 5 waktu. Dan kita juga disyariatkan dari tanggal 9 Zulhijjah ba'da subuh sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar, pada setelah salat 5 waktu. Para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu memperbanyak takbir pada hari-hari ini, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada haji wada pun beliau memperbanyak takbir, sehingga Mina ketika itu bergemuruh dengan takbir. Namun tentunya wahai saudaraku, hakikat daripada takbir adalah mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dengan lisan-lisan kita saja, akan tapi mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita, yakni hati kita merasakan kebesaran dan keagungan Allah Tabaraka wa taala, mengagungkannya dengan seagung-agungnya. Ketika hati kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir pada hati kita ketundukan dan kepatuhan.
hati kita akan tadarruk kepadanya, kita akan tunduk kepadanya dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seorang hamba yang hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan berani bermaksiat kepadanya walaupun dia sendirian, karena dia tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla senantiasa melihat dan mengawasinya. Mengagungkan Allah adalah akidah yang bisa melahirkan amalan-amalan saleh. Mengagungkan Allah merupakan pokok keimanan seorang hamba. Seorang hamba yang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia pun akan mengagungkan syariat-syariatnya, akan mengagungkan batasan-batasannya, akan mengagungkan perintah dan larangannya. Seorang yang mengagungkan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan tunduk dan patuh kepadanya. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia tidak akan mengagungkan syariatnya, dia akan meremehkan syariatnya, dia akan meremehkan perintah dan larangannya. Bahkan karena hatinya dipenuhi dengan maksiat, hatinya tidak lagi bergetar ketika disebutkan nama Allah, hatinya tidak lagi bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah bergetar hati mereka, dan jika dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Kenapa hati mereka takut? Kenapa hati mereka bergetar ketika disebutkan nama Allah? Karena hatinya membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang hatinya dipenuhi dengan maksiat, maka hatinya tidak bisa bergetar ketika disebutkan nama Allah. Hatinya tidak bisa bertambah keimanan ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Yang ada adalah semakin bertambah penyakitnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang munafik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatuhu hadhihi imana." Dan jika diturunkan sebuah surat daripada Al-Quran, maka orang-orang munafik itu berkata, siapa di antara kalian yang bertambah imannya dengan diturunkannya surat Al-Quran ini? Maka Allah berkata, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. Adapun orang-orang yang beriman, jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka ayat-ayat tersebut menambahkan iman kepada mereka dan mereka bergembira. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka ayat-ayat tersebut akan semakin menambahkan penyakit di samping penyakit yang ada pada diri hati mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ummatal Islam, أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ya umat Islam,
Orang yang mengagungkan Allah akan terlihat dari matanya. Dia tidak ingin menggunakan matanya untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengagungkan Allah akan terlihat dari ibadahnya. Dia akan berusaha untuk menjaga salatnya dan bersabar di atas salatnya tersebut. Orang yang mengagungkan Allah, ketika dikumandangkan azan, dia pun rindu ingin pergi ke masjid untuk bermunajat kepadanya. Orang yang mengagungkan Allah, ketika disebutkan Al-Quranul Karim, hatinya pun rindu ingin membacanya, hatinya pun rindu ingin memahaminya, karena dia tahu di sanalah kebaikan diri dan hatinya. Wahai saudaraku, orang yang mengagungkan Allah, senantiasa dia akan mengagungkan dan menghormati batasan-batasannya. Dia takut untuk melanggarnya. Dia takut untuk melaksanakan larangan-larangannya. Bahkan ketika dia terjatuh dalam dosa sekecil apapun, dia merasa sangat takut, seolah-olah gunung akan menimpa dirinya. Maka itulah saudaraku, itulah di antara tanda seorang hamba membesarkan Allah, seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan Allah Azza wa Jalla segala-galanya di dalam hatinya. Maka orang seperti inilah yang dipastikan dia adalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Namun ketika hati seorang hamba dipenuhi dengan maksiat, dunia lebih besar di hatinya, dia jadikan dunia segala-galanya di hatinya, maka dia akan sulit sekali untuk khusyuk dalam salatnya. Oleh karenanya, saudaraku sekalian, kenapa Allah Azza wa Jalla mensyariatkan takbir yang berulang-ulang dalam salat kita? Ketika kita berdiri takbiratul ihram, kita mengucapkan Allahu Akbar. Mau ruku kita mengucapkan Allahu Akbar. Mau sujud kita mengucapkan Allahu Akbar. Bangkit dari sujud dan seterusnya, kita mengucapkan takbir Allahu Akbar. Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Karena itu adalah kunci kekhusyuan. Seorang yang membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan lisan dan hatinya, maka dia akan tunduk kepadanya, dia akan pasrah kepadanya, dia akan takut kepadanya, sehingga akan timbul rasa khusyuk ketika dia melaksanakan sholat. Adapun yang hatinya tidak membesarkan dan mengagungkan Allah, maka sangat sulit sekali untuk dia bisa khusyuk, walaupun dia mengikuti berbagai macam kursus kekhusyuan. Sangat sulit saudaraku, kecuali bagi mereka yang betul-betul membesarkan dan mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hatinya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang paling indah dan sifat-sifat yang paling mulia. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang khusyuk, yang senantiasa membesarkan dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan lisan dan hati-hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.